There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa bahagia tentunya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Nah, hari ini tuh adalah jadwal kegiatan mingguannya aku, yaitu belanja mingguan. Hari ini tuh aku belanjanya sendiri ya tadi, jadi aku tuh nggak sempat record pas di pasar. Lagian juga jarang banget sih aku bisa record kegiatan di pasar, karena sebenarnya sih aku kalau di pasar tuh masih kurang pede ya teman-teman untuk ngerekam. Nah, ini aku belanjanya lumayan banyak. Aku juga ada beli sayur-mayuran, tapi yang tahan-tahan ya seperti biasa. Cuman aku di sini nggak ada beli protein hewani. Nah, di sini aku mau bagikan tips cara penyimpanan dan cara agar sayuran kita tuh tetap awet di dalam kulkas. Nah, di sini tuh aku belanjanya tadi habisnya 80.000 ya teman-teman, 80.000. Sekarang tuh cuma dapat beginian doang, ya ampun. Semuanya tuh pada mahal ya teman-teman, apalagi cabe. Kalau tomat tuh turun sih tadi di pasar dari hari minggu kemarin. Nah, ini dia tuh belanjaan 80.000 aku. Ini tuh hanya belanjaan stok untuk perbumbuan ya. Kalau sayur mayur dan protein hewan itu aku simpan. Nah, ini dia, lihat, kalian bisa lihat sayuran aku yang 10 hari kemarin tuh masih seger. Cuman dia tumbuh gitu ya teman-teman. Jadi dia tuh kayak tumbuh gitu subur. Jadi nanti bisa kita buang aja untuk tumbuh-tumbuhannya itu. Jadi nanti bisa dipakai lagi. Nah, ini aku bingung naro si kol dan si bunga kol, jadi nggak jadi aku campurin, aku pisahin, aku letak si kolnya di situ. Nah, ini dia cabai aku udah lama ya. Kalau untuk cabai hijau tuh udah hampir setengah bulan. Kalau cabai merahnya sih baru 2 hari ya teman-teman, 2 hari kemarin. Jadi itu masih seger gitu. Nah, ini aku tadi ada beli cabai tuh naik banget ya teman-teman. Kemarin tuh aku beli masih 11.000 dan tadi aku beli tuh jadi 14.000, udah naik 3.000 aja ya. Sebenarnya sih kalau aku beli banyak gitu bisa aja ya, karena mau lebaran nanti pasti harganya tuh naik lagi ya, mau puasa maksudnya. Tapi aku tuh kayak ya udah deh nggak apa-apa, nanti aku beli banyak tahu-tahu turun ya, biasanya gitu. Jadi ya udah aku beli 1/4 aja, nggak beli banyak-banyak. Nah, untuk cabai hijau aku biasa stokin cabai hijau karena memang cabai hijau lagi murah ya, cuman 6.000 1/4-nya. Jadi aku beli aja, mana tahu nanti kalau cabai habis, cabai merahnya habis, jadi aku bisa pakai cabai hijau gitu. Sambal cabai hijau juga enak ya teman-teman. Nah, untuk percabean biar dia awet dan tahan lama tuh aku suka lepasin ya untuk batangnya, agar dia tuh nggak gampang busuk gitu, karena batangnya tuh gampang busuk ya teman-teman, dan kalau udah busuk tuh bisa merembet kemana-mana. Nah, kalau udah dibuang batangnya seperti ini tuh kita tuh juga lebih ringkas dan lebih cepat gitu ya kalau beraktivitas masak. Jadi kita tuh nggak perlu lagi untuk buka-buka cangkang gitu, paling kita cuma ngupas bawang. Katanya sih bawang juga bisa dikupas dan dimasukkan ke dalam kulkas biar lebih cepet. Cuman banyak aku baca dari buku ataupun dari Google juga, katanya kalau bawang dikupas tuh dimasukin kulkas nanti akan mengandung racun. Bener nggak sih? Jadi aku tuh kayak ya udah deh, kalau bawang doang ngupasnya kan sebentar. Jadi aku tuh kayak ya udah nggak usah dikupasin aja.
Kalau bawang aku simpannya di suhu ruang ya teman-teman. Karena kalau bawang itu kalau mengandung air takutnya itu cepat busuk. Jadi kalau dia di suhu ruang dia tuh makin kering dan makin bagus, makin lama juga tahannya. Kentang juga seperti itu, aku taruhnya di suhu ruang. Nah untuk bunga kol aku nggak cuci ya teman-teman, aku biarkan aja, aku potong-potong aja biar muat di dalam wadah. Nah ini nanti kalau mau dipakai baru dicuci. Nah untuk wortel di sini nggak aku alasin tisu. Untuk bunga kol, cabe semua aku alasin tisu ya, karena nanti biar embun-embunnya tuh dia tuh menyerap ke tisu. Tapi kalau untuk wortel aku tuh pernah naruh tisu, alhasil tisunya tuh basah ya teman-teman, dan itu membuat wortelnya jadi busuk. Jadi aku tuh nggak taruh tisu di wortel karena memang wortel tahan ya, sebulan aja pun tahan, yang penting dia ditaruh di wadah. Dan kalau bisa dalam 2 atau 3 hari tuh dilihat kalau ada airnya atau embunnya tuh kita buang dan kita lap lagi untuk tempatnya. Nah tips untuk menyimpan daun selada, daun sop dan daun pre agar tahan lama, itu kita bisa cuci dulu, biarkan dia kering. Setelah kering kita potong-potong seperti ini. Nah biar nanti dia tuh ringkes ya. Kalau kita biarkan besar lalu kita masukkan ke dalam freezer, nanti kita memotongnya akan susah. Jadi kita potong kecil-kecil seperti ini, lalu nanti kita simpan ke dalam freezer. Nah kalau di dalam freezer selama lampunya nggak mati, selama pokoknya selama kulkas kita hidup, nah ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya teman-teman. Cuman kalau aku sih nggak nyampe ya segini 1 bulan, paling 10 hari atau 2 minggu juga udah habis. Nah ini aku tadi ada beli tahu, ini tuh adalah tahu Sumedang. Nah kalau untuk penyimpanan tahu sendiri kita cukup kasih air mateng aja ya teman-teman. Setelah kita cuci kita kasih air mateng. Nah ini tuh bisa tahan sampai 1 minggu kalau kita sering ganti airnya. Nah untuk tomat, kenapa aku bisa tahan banget sama tomat? Tomat ini tuh nggak usah ditutup ya teman-teman, ditaruh terbuka seperti ini aja di dalam kulkas. Kalau ditaruh seperti ini tuh dia jadi awet banget. Nah di sini tuh aku tadi ada dikasih sama tetangga aku, ini tuh adalah daun ubi Malaysia. Ini tuh enak banget ya, daunnya tuh seperti daun pepaya tapi rasanya nggak pahit. Ini tuh enak banget kalau digulai, dicampur sama ikan salai atau ikan asap gitu ya, enak banget kayaknya. Nah ini tuh mau aku masak hari ini, jadi aku mau petilin. Ini tuh nanti mau aku gulai gitu ya teman-teman. Cuman di sini aku masih putilin dulu karena aku belum selesai food prepnya. Nah menerapkan food prep ini tuh memang kita repot 1 hari, tapi kita tenang selama beberapa minggu ke depan. Kalau aku sih 10 hari ya, ini tuh cukup untuk 10 hari ke depan. Nah jadi kalau kita udah food prep seperti ini tuh kita nggak perlu bolak-balik lagi untuk ke pasar. Di pasar juga kalau kita belanjanya dikit-dikit kayak 1 ons 2 ons tuh malah harganya lebih mahal ya. Tapi kalau kita beli per setengah kilo, per 1/4, biasanya harganya tuh lebih murah ya teman-teman. Sebenarnya aku bisa aja belanja harian karena deket juga sih untuk belanja di depan pasar itu. Tapi untuk harganya malah mahal-mahal ya teman-teman. Aku bawa uang 50.000 itu bisa untuk 1 hari doang. Tapi kalau aku belanja ke pekan, aku bisa dapat segini tuh bawa uang 80.000. Kalau aku mau lengkap sama ikan teri, ikan asin, mungkin aku cukup bawa uang 150.000, itu bisa untuk 10 hari ke depan. Dan paling aku belanja hariannya tuh 15.000, 10.000, 20.000 paling banyak, itu udah cukup. Jadi menurut aku lebih hematan kita food prep seperti ini. Kalau mau food
food prep lengkap juga bisa ya teman-teman kita beli, seperti sayur mayurnya, protein hewaninya. Kita bikin jadwal dari Senin sampai Rabu, kita tuh mau masak apa, kita tuh mau kalau ada sih teman aku yang konsisten seperti itu ya teman-teman. Dia tuh kayak nulisin dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dia tuh mau masak apa. Nah, di situ dia akan tulis apa aja yang harus dia beli. Jadi dia tuh konsisten banget gitu, di hari Senin dia masak ini. Jadi apa yang dia beli, apa yang dia food prepin itu terpakai semua, nggak terbuang. Jadi kalian kalau mau nerapin food prep, mana tahu kalian bisa menulis apa yang mau kalian masak. Tapi kalau aku adalah tipikal orang yang suka berubah-berubah kalau soal masakan ya teman-teman. Kadang malamnya tuh aku niat mau bikin sambal ini, besok paginya aku masaknya yang lain. Kalian ada yang sama nggak sih kayak gitu? Aku suka kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya nentuin ide masakan, itu biasanya lain yang dimasak. Nah ini aku lanjut masak ya setelah selesai food prep. Kalau udah food prep tuh tenang banget rasanya. Hari ini tuh aku cuman mau masak sambal teri tempe, karena kemarin kan waktu aku pulang dari kandang kambing itu, peternakan kambing maksudnya, aku tuh kan belanja ya, jadi ini baru aku pakai. Padahal rencananya tuh aku pengen bikin nasi lemak ya teman-teman, bikin nasi lemak ala rumahan gitu. Tapi malah aku tuh jadi mager lagi males ya. Nanti next time pasti aku akan bikin nasi lemaknya, karena memang pengen sih. Udah lama aku nggak bikin nasi lemak, tapi untuk saat ini karena aku udah terkadong atau terlanjur beli yang namanya daun ubi, maksudnya dikasih daun ubi ya. Nah di sini tuh sayang banget kalau nggak dimasak hari ini tuh daun ubinya besok bisa layu. Jadi aku masak hari ini aja. Kalau masak daun ubi Malaysia harus direbus dulu ya teman-teman, biar dia rasanya tuh lebih lembut dan dia tuh nggak langu gitu ya. Cuman kalau kalian ada yang lebih paham lagi nih masak daun ubi Malaysia, bisa share dong di kolom komentar. Nah tadi tuh aku bikinnya bumbu gulai ya teman-teman. Bumbu gulai itu seperti biasa sih, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, bawang. Pokoknya kalian tuh lebih paham lah ya. Nah untuk daunnya sendiri nanti kita cuci. Setelah kita cuci itu baru kita potong-potong, lalu kita masukin deh ke tumisan. Nah untuk bumbu pelengkapnya tuh udang ya, kita tuh harus blender udang halus atau anak udang. Nah setelah itu baru kita masukin kuah. Setelah ditumis dan wangi, kita masukin air, karena di sini aku cuma mau pakai santan kara, jadi aku masukin air. Tapi kalau kalian mau pakai santan alami juga bisa, tinggal masukin perasan santan encernya dulu, baru nanti terakhir masukin santan kental. Nah ini tuh aku lagi nyiapin untuk sambelnya. Aku mau chopper untuk sambelnya ya. Kalau untuk sambel seperti biasa sih kalian mungkin lebih jago lah ya. Nah ini aku masih chopper ya. Ini tuh aku nggak terlalu banyak masukin bawang, karena memang di sini aku mau bikin sambal teri kacang tanah gitu. Jadi kalau terlalu banyak bawang, maksudnya tomat ya. Kalau terlalu banyak tomat, itu sambalnya tuh akan cepat melempem ya teman-teman. Teri sama kacang tanahnya tuh jadi cepat melempem gitu, makanya aku tuh nggak banyak masukin tomat. Aku cuman masuk tomat satu, itu pun yang kecil. Karena aku tuh udah kebiasaan banget ya kalau masak sambal tuh harus pakai tomat, nggak tahu kenapa. Karena beda aja rasanya kalau ada bikin sambal nggak pakai tomat ya. Oke lanjut, di sini aku masukin untuk santan karanya, aku cuman pakai satu karena ini cuman dikit doang ya masaknya. Lanjut di sini aku kasih bumbu-bumbu kehidupan. Ini tuh kasih Royco sama garam aja ya. Enggak aku kasih gula karena di sini udah manis, santannya udah manis, bumbunya juga udah manis. Nah ini untuk gulai daun ubi Malaysianya udah masak. Lanjut di sini nanti setelah ini aku mau masak sambal. Ini tuh enak banget ya teman-teman. Aku tuh nambah-nambah loh makannya. Ini tuh masaknya dikit doang, cuman satu mangkok. Ini tuh cuman sekali makan ya. Karena anak-anak aku juga suka banget sama yang namanya daun ubi di gulai. Jadi kalau udah masak daun ubi gulai ini tuh mereka tuh bisa tambah-tambah makannya. Biar ya si abang, si kakak, sama si Rais tuh suka banget. Sama si adek Rara
tuh suka banget sama yang namanya daun ubi, sambal tempe. Ya ampun, kalau udah masak itu tuh nikmat banget ya rasanya. Tapi kalau aku masak kayak rendang, kayak daging, gulai sayuran atau apalah itu malah nggak disentuh ya. Aku masak rendang kemarin aja tuh sampai sekarang nggak habis-habis ya teman-teman. Nah ini aku lanjut masak kacang tanah. Nah untuk kacang tanah nih harus hati-hati ya masaknya. Kalau udah mulai apa tuh dia langsung diangkat aja. Karena setelah diangkat ini pun dia tuh masih dalam proses masak ya teman-teman. Nah di sini aku tadi ada beli teri, itu terinya enak banget. Jadi aku belinya tuh 1 on tapi nggak aku masak semua, aku masaknya separuh aja. Nah di sini tuh lanjut mau aku angkat terinya. Oke, setelah terinya diangkat, di sini aku menyambel. Ribet banget ya kalau menjelaskan video, aku tuh kurang dan kurang paham ya kalau disuruh menjelaskan isi video. Karena memang aku tuh udah terbiasa kalau dubbing tuh curhat dan cerita sama kalian. Kalian bosan gak sih dengerin aku cerita? Atau mungkin kalian pengen aku tuh fokus ke video? Kalian pilih yang mana? Kalian bisa maksudnya kalian bisa tulis di deskripsi, di kolom komentar. Ya ampun, aku ngeblank ya teman-teman, aku tuh error karena memang aku tuh lagi bangun tidur. Ini tuh adalah aktivitas aku pagi hari. Aku tuh dubbingnya subuh-subuh karena susah banget nyari momen untuk dubbing yang pas. Karena di sini tuh nggak tahu kenapa banyak banget suara tangisan, suara ribut, suara kereta lewat, suara orang ngebreng kereta. Jadi susah banget mau dapetin waktu yang pas untuk dubbing. Nah kemarin tuh aku sempat kena pelanggaran hak cipta karena ada anak-anak yang nangis di video dubbing, di suara dubbing aku. Jadi sekarang tuh lebih berhati-hati ya teman-teman, agak sulit sih. Cuman ya udah deh, semoga kalian tetap terhibur dan semoga kalian tetap suka. Nggak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil di video aku. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.